Saya punya 5 saudara, saya anak yang ke-6. Itu 5-5-nya mimpin saya semua sama Lala. Mimpi celaka, mimpi ada yang jahat, mimpi semua. Mungkin ikatan batin kali ya. Dari situ udah ditegur, kasih petunjuk sama Allah kalau memang ada yang gak beres di rumah ini. Jadi kemarin itu kita juga nggak bisa memprediksikan Lala sakit apa ya, karena memang secara medis itu sakitnya itu kita udah cek lab, cek ronsen sama cek darah itu hasilnya normal semua. Tapi kita juga sedikit kebingungan kan sakitnya karena apa, makanya tidak lama kemudian tuh istri dengar suara ledakan beberapa hari kemudian, di kamar. Nah, kalau saya pribadi kedengarannya itu adalah orang lagi menyapu. Ya udah saya pikir itu kan biasa-biasa aja kan gitu. Nah, yang lebih bener-bener yang kita nggak pernah habis pikirkan itu adalah ketika pas istri mau makan pop mie itu kan mie kering ya. Ketika mau makan tuh di situ ada tidak jadi pertama awalnya saya nggak jadi makan deh ya karena kenyang gitu kan. Akhirnya kasihlah ke security. Pas kasih ke security ternyata ada belantungnya. Oh kok bisa ada belatung gitu kan, saya juga bingung kan. Ya udah saya masih berpikir positif. Nah besok paginya ketika ART lagi mau menyapu ada belatung juga. Nah akhirnya kan ini kan udah semakin aneh kejadiannya kan. Aku cobalah panggil orang yang lebih ahlinya. Pas udah mulai saya panggil yang ahlinya itu ternyata memang betul ada orang yang tidak suka dengan kami. Kami pun juga sedikit bingung kesalahan kami di mana gitu kan, namanya manusiawi mungkin ada kesalahan kecil gitu kan. Udah dicoba dibersihkan semua, alhamdulillah sekarang memang ternyata kejadiannya Lala sakit, terus rumah di sini panas. Jadi itu sebelumnya memang saya sama istri itu banyak cekcoknya juga kan, pokoknya panas deh rumah. Ternyata memang ada kiriman sesuatu. Ternyata info dari yang ahlinya itu suara sapu dan suara gergaji itu adalah penunggu rumah ini sedang membersihkan kiriman-kiriman tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau harus kita ini lagi lah lebih mendekatkan diri pada Allah, bukan mau nggak mau emang harus gitu kan. Jadi harus seperti itu. Jadi memang kita juga sedikit bingung sih kenapa. Ya itu manusiawi ya, kita nggak pernah mau menyalahkan siapapun. Mungkin dari diri saya juga sendiri yang banyak salahnya, tapi saya mau dari sini saya coba buat ngambil hikmahnya aja kalau saya harus jadi lebih baik lagi. Itu kondisinya setiap siang sehat, setiap malam panas sampai 40, setiap malam panas sampai 40. Tapi kalau siang itu sehat tuh, kalau malamnya kayak gitu. Nah kemudian setelah pas sekolah ada sesi kelas religion. Kelas religion itu kan anak-anak harus pada masuk, tapi lalu tiba-tiba nggak mau, malah milihnya tidur katanya kan. Saya maunya tidur, nggak mau masuk kelas agama. Memang ada yang mau masuk, tapi nggak bisa ke Lala. Baru kemarin, baru 3 minggu yang lalu lah, 2 minggu Lala sakit, seminggu mulai kejadian seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah dibersihkan, udah normal semua, dan memang udah alhamdulillah Lala juga udah sehat. Terus kita juga sama istri juga udah adem, rumah tangga juga udah semua adem. Jadi alhamdulillah kalau saya bilang bersih, alhamdulillah udah bersih. Betul, kita coba untuk ratiban sama guru-guru pengajian sih. Karena alhamdulillah memang Lala, saya dan ibu juga kenal dekat sama guru-guru lama juga sih. Jadi tapi mohon maaf kalau saya nggak bikin videonya karena memang itu udah ini aja sih buat pengajian pribadi sih gitu. Kalau untuk yang melindungi Lala, saya berpikirnya adalah Allah sih yang melindungi. Tapi kalau untuk keturunan saya nggak pernah tahu. Karena memang saya juga pribadi pun nggak bisa melihat sesuatu yang goib gitu kan. Tapi kalau misalkan saya yakinnya adalah dilindunginya sama Allah aja sih kami semua. Jadi seperti itu. Kalau Lala dibilang sensitif mungkin namanya anak-anak ya. Kita idealisnya adalah memang anak-anak itu kan masih suci kan. Benar-benar jauh dari dosa gitu. Tapi di setiap anak pun bukan cuma Lala aja, pasti ada pernah melihat hal yang tidak diinginkan gitu, merasakanlah hal yang sensitif seperti itu. Kalau sekarang sih ya dikit-dikit mah ada, cuman kita nggak pernah mau terlalu banyak memposting hal itu, takutnya nanti malah jadi statement orang-orang yang menimbulkan asumsi liar gitu sih. Iya betul, karena aku lebih bisa merasakannya itu ketika Lala itu ada satu video yang menjelaskan tentang hantu-hantu gitu kan. Wah ini kayaknya anak sensitif, makanya saya coba beli gelang lah tuh. Gelangnya Lala itu kan bukan sembarangan gelang kan, gelang kalung, tapi memang gelangnya itu dari ada bangle, ada kayak apa sih minyak daun bidara, jadi dijadiin satu semua. Karena buat menjaga juga sih, entah itu takutnya dibilang apa, tapi kita mencoba ngikuti orang dulu aja deh gitu sih Kak. Tapi tetap pada rulenya saya tetap ikhtiar sama Allah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.